siang dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Wali Kota Jambi, dan kami hormati Pak Kapolresta Jambi, Ketua Dinas dari Kepala Dinas PPL ya, terima kasih atas kehadirannya dan seluruh staf dari pemerintah Kota Jambi dan rekan-rekan media yang kami cintai dengan dibanggakan. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus yang terjadi pada tanggal 15 Agustus kemarin di wilayah Kota Jambi di Kecamatan Pasar, yang lebih tepatnya di area di wilayah WTC Mall WTC Jambi ya, yang terjadi sekitar pukul 4.00 dini hari. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa kejadian ini diawali dengan adanya ajakan dari media sosial. Kita catat dari media sosial yang mengajak salah satu akun yang mengajak berkaitan untuk mengajak ribut ya dan maling di lapangan. Kemudian ada akun yang tandingannya untuk menyambut dan akhirnya mereka bertemu di salah satu titik di area WTC. Kemudian terjadilah keributan yang mengakibatkan korban satu meninggal atas nama FDH ya, yang berumur 16 tahun. Kemudian penyidik melakukan proses penyelidikan dan kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu memberikan informasi sehingga kasus ini bisa terungkap. Kemudian penyidik melakukan proses penyelidikan dan ada beberapa pelaku yang sudah diamankan, ya, terutama yang melakukan penyerangan dan pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia. Kami sampaikan untuk para pelaku yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polresta Jambi, yaitu saudara AGG. Yang pertama, yang kedua, saudara AGG berumur 18 tahun, kemudian saudara RSY berumur 18 tahun, kemudian JR 17 tahun, kemudian JBR 16 tahun, CP 15 tahun, KTG 17 tahun, kemudian MT 15 tahun, IL 15 tahun, kemudian itu yang terlibat dalam pengeroyokan. Kemudian para pelaku diamankan juga yang pada saat itu mengikuti tawuran ataupun keributan di area WTC, yaitu nama SMT 18 tahun, kemudian VM 18 tahun, KL 13 tahun, TG 15 tahun, dan EZ 16 tahun. Ya. Kemudian penyidik juga masih melakukan proses penyelidikan dan masih ada yang di DPO ya, oleh Satreskrim Polresta Jambi, dan kami berharap juga untuk yang masih belum menyerahkan diri silakan menyerahkan diri dengan baik ya. Tentunya penyidik akan tegas melakukan proses penyidikan. Kemudian dari kejadian tersebut diamankan satu unit sepeda motor Honda PCX dan satu unit sepeda motor Honda PCX warna biru dan abu-abu. Kemudian rekan-rekan bisa lihat ya, barang buktinya ada 2 buah balok panjang, kemudian ada senjata tajam jenis egrek, dan barang bukti lainnya berupa jaket dan sebagainya yang masih ada bercak darah dari korban. Kemudian sementara pasal yang digunakan oleh para penyidik itu pasal 49 ayat 1, ayat 2 huruf A, huruf C dan huruf D, ayat 3 subsidiar pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidiar pasal 76C untuk pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tentunya sanksinya yang sanksi pidana yang dikenakan itu sekitar paling lama 15 tahun. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa hari ini pun ya penyidik terus melakukan proses penyidikan sehingga nanti bisa terus berjalan, dan mari kita dukung, dan tentunya Polda Jambi berkomitmen ya untuk melakukan proses penyidikan, dan Bapak Kapolda kemarin menyampaikan
untuk tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat di Jambi ini terkait dengan geng motor atau kita sebut beragam geng motor, ya. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi ini menjadi perhatian ataupun atensi kita semua, ya. Kami menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga situasi kamtipmas di wilayah masing-masing, kemudian segera laporkan apabila ada masyarakat memerlukan bantuan, melihat kejadian atau sebelum melihat kejadian, pada saat kejadian ke call center Polri, ya, 110. Itu sudah terintegrasi di Provinsi Jambi sampai ke wilayah dan akan segera ditindaklanjuti. Kemudian berkaitan dengan kejadian yang marak terjadi yaitu geng motor dan ataupun berada bermotor, kami juga menghimbau kepada orang tua, ya, untuk melakukan pengawasan secara melekat, pengawasan secara terus-menerus kepada putra-putrinya supaya tidak ikut dalam kegiatan geng motor ataupun beranda bermotor, ya. Saya sekali lagi menghimbau kepada orang tua untuk melakukan pengawasan secara melekat. Kemudian awasi penggunaan handphone ataupun media sosial bagi putra-putri kita, ya. Batasi jam malam, kita harus aware kepada putra-putri kita. Apabila jam dibatasi jam 8 atau jam 9, segera hubungi putra-putrinya sehingga bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. Kemudian awasi tentang penggunaan kendaraan bermotor, terutama kendaraan yang menggunakan knalpot brom, ya. Dan kami juga menghimbau kepada para guru, para wali murid dan penjaga di sekolahan untuk aware juga, ya, terkait dengan penggunaan sepeda motor yang digunakan anak-anak pada saat ke sekolah. Apabila ditemukan ada knalpot brom tidak sesuai spek, segera tegur, panggil orang tuanya, ya, diingatkan sehingga tidak diawali dengan kejadian nanti akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian hal ini juga menjadi tanggung jawab kita semua, terutama menjadi atensi di Provinsi Jambi, dan perlu dicatat para rekan-rekan apa yang sudah dilakukan oleh seseorang melakukan tindak pidana itu akan tercatat, ya, di surat keterangan catatan kepolisian, sehingga ini berdampak kepada masa depan kita putri kita, ya. Sekali lagi akan tercatat dan berdampak kepada masa depan putra putri kita. Dan tentunya kita perlu kolaborasi, kerjasama dan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jambi, tentunya dalam menangani geng motor ataupun berada bermotor. Nanti mungkin kami mohon saran dan masukan dari Pak Wali, kemudian kepada dinas lainnya, sehingga nanti permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan kami terus terang berkomitmen, ya, untuk tetap menjaga Provinsi Jambi ini tetap aman, nyaman dan kondusif sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, ya. Mungkin itu dari kami, ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti kami mohon masukan dari Pak Wali dan kepada saya. Kami akhiri bila tabi'il wilayah. Wassalamualaikum.